Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Meskipun sampai saat ini kita masih harus beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kita semua tetap diberi kerinduan untuk memuji dan memuliakan Dia. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sampai saat ini kami masih ada, masih diberi kesempatan beribadah. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Di saat kami dalam keadaan yang tidak baik ini Tuhan, di mana Corona masih belum bebas dari negeri kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau juga yang akan memulihkan segalanya. Biarlah Tuhan terus beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup kami dan terus bersandar kepada Engkau. Bapa di surga, berikan kami hikmat untuk kami boleh tenang di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu ada. Biarlah Tuhan juga memberikan kami hati dan pikiran yang siap menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru Injil Editan. Biarlah Tuhan juga Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Firman disampaikan sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kami semua untuk melanjutkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan satu pujian yang berjudul Waktu Tuhan. Kita tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, dan Tuhan akan memulihkan segala kondisi tanah air kita saat ini dan juga kondisi dunia pada saat ini. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memulihkan. Biarlah kita terus bersandar dan kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian ini, Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saatnya kita akan membaca Alkitab pada pagi ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Diambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca.
Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan setiap hari dan terutama menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Editan yang pada pagi ini dengan tema Aku berdoa untuk manusianya, bukan dunianya. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian El Shaddai, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tak perlu takut, tak perlu bimbang, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini, El Shaddai. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah meskipun dalam situasi seperti ini kita terpaksa masih beribadah secara online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita dan hikmat kita dalam beribadah pada Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, firman yang hidup, Allah yang memelihara kami dengan setia, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan meskipun di tengah wabah seperti ini, tetapi biarlah iman kami tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau sendiri yang boleh mengajar kami, meneguhkan kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami sama-sama akan baca dan akan kami renungkan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang boleh memimpin hati dan pikiran kami. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan penebus kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Saudara, renungan kita pada minggu ini, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yohanes, pasal 17, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19, di bawah tema, Aku berdoa untuk manusianya, bukan dunianya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai yang ke-19, demikianlah Injil Kristus. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia, kata Tuhan Yesus. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku, kata Tuhan Yesus. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang Engkau telah berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, kata Tuhan Yesus, bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang ditulis melalui Rasul Yohanes. Bapak Ibu Saudara, izinkan kita mulai perenungan ini dengan sebuah kisah tentang seorang tuan yang mempercayakan dua lahan yang sama besar, yang sama jenis tanahnya kepada dua pegawai kepercayaannya. Mereka masing-masing diberikan sebidang tanah yang sama besar, sama jenis tanahnya, pada dua lokasi yang berbeda untuk dikelola. Karyawan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika pertama kali melihat lahan yang dipercayakan tuannya untuk ia garap, ia terkejut karena tanahnya tidak seperti ia harapkan. Tanahnya tidak subur dan cuaca juga sedang tidak bagus. Karyawannya pertama ini ragu-ragu dan merasa percuma menggarap lahan itu. Dia tetap mengerjakannya karena itu adalah perintah yang harus dia kerjakan dari tuannya. Tapi dia mengerjakan dengan setengah hati, sambil terus menggerutu mengeluh karena tanah yang tidak bagus, cuaca, banyak gangguan, bibit yang sulit, dan sebagainya.
Dan sedangkan karyawan yang kedua, juga ketika pertama kali melihat tanah yang dipercayakan untuk ia garap, ia melihat tanah yang memang tidak baik. Maka karyawan yang kedua berusaha mengolah tanahnya, menyuburkannya, memilih benih yang baik, menanamnya, mengupayakan supaya tanamannya tidak rusak oleh cuaca, menjaga dari segala gangguan. Dan kita tahu akhirnya karyawan yang mana yang kemudian menghasilkan dan sudah setia dengan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Gambaran dua orang ini, Bapak Ibu Saudara, adalah gambaran tentang dua jenis orang yang ditempatkan dalam situasi yang sama. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berada di dalam situasi wabah corona. Di tempat kita masing-masing. Tidak ada di antara kita yang bebas dari itu, kita semua terancam. Dan masalahnya adalah kita selalu tergoda, Bapak Ibu Saudara, untuk lebih melihat persoalan daripada melihat apa yang jauh lebih penting. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 melalui doanya kepada Bapanya untuk para muridnya pada waktu itu, dan juga doanya juga untuk kita, gerejanya di zaman ini, adalah sebuah doa yang di dalamnya kita akan belajar kebenaran penting, bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada apa yang terjadi. Bapak Saudara, dalam Injil Matius pasal yang ke-12, itu akan menolong kita memahami bagaimana Tuhan Yesus meletakkan fokus, mengajar kita untuk melihat apa yang lebih penting, yang menjadi pokok dari semua persoalan, dan dari situ Allah bekerja. Dalam Injil Matius pasal ke-12 ada dua kisah, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketika para murid kelaparan pada hari Sabat, dan mereka akhirnya memungut sisa-sisa gandum bekas orang panen dan memakannya karena kelaparan, tidak sempat memasaknya lagi. Dan pada waktu itu para imam yang melihat itu menegur karena mereka memungut makanan, memakannya pada hari Sabat. Kisah ini kemudian dilanjutkan pada perikop berikutnya ketika ada seorang yang mati tangannya sebelah. Begitu kesulitan, dan kebetulan pada hari Sabat yang sama bertemu dengan Yesus. Orang itu memohon karena hidupnya begitu sulit dan juga tidak mudah berjumpa dengan Yesus. Dan dengan penuh belas kasihan, Tuhan menjamah orang yang mati sebelah tangannya sehingga orang itu pulih dan bisa melanjutkan hidupnya, bekerja dengan layak. Dan lagi-lagi, Bapak Ibu Saudara, orang-orang beragama Yahudi pada masa itu marah pada Yesus karena Yesus melanggar hari Sabat. Matius ini menghantar kita bahwa seringkali kita terjebak untuk dialihkan pada hal-hal yang sebetulnya tidak prinsip. Seringkali kita digoda, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat hal-hal yang sebetulnya tidak penting, yang kita anggap penting, padahal sebetulnya itu bukanlah yang paling utama. Sebab ketika orang-orang beragama, Bapak Ibu Saudara, lebih sibuk mengurusi aturan-aturan, lebih sibuk mengurusi ritual ibadah. Seperti misalnya gereja-gereja sejak Paskah, Jumat Agung tidak bisa menikmati perjamuan. Banyak gereja memutuskan untuk menunda sampai bisa ada ibadah secara fisik kembali, karena menjaga kesakralan dan rasa hormat kepada tubuh dan darah Yesus yang disimbolkan di dalam roti dan anggur itu. Tetapi ada beberapa orang yang memaksakan, sehingga beberapa gereja kemudian terpaksa mengadakan perjamuan kudus online dengan berbagai motif. Bapak Saudara, lihat bahwa kita seringkali di tengah wabah ini, di tengah ketika Allah mengizinkan kita terpaksa harus ibadah di rumah, kita diperhadapkan pada tantangan ini. Apa yang menjadi fokus kita? Apakah kita memakai waktu ini untuk belajar, memahami bahwa ibadah sejati bukanlah ibadah yang terikat pada aturan,
bukan ibadah yang terikat pada sakramen, tapi ibadah yang hatinya berpaut kepada Allah. Dan Tuhan Yesus dalam doanya di Injil Yohanes pasal 17 ini, pertama-tama menegaskan bahwa manusia lebih penting daripada dunia atau segala persoalannya. Bapak Saudara dikasih Tuhan, di ayat yang ke-9 yang menjadi puncak dari doa ini, Tuhan Yesus menyatakan dalam doanya, "Aku berdoa untuk mereka," kata Tuhan Yesus, yaitu para muridnya pada waktu itu dan untuk kita juga gerejanya pada masa ini. "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Bapak Saudara, manusianya lebih penting. Bukan dunia ini, bukan persoalan yang dihadapi manusia itu. Bapak Saudara, mari kita melihat bahwa Tuhan peduli dengan kita. Mari kita belajar untuk betul-betul meyakini, mengalami bahwa Allah peduli dengan kita, lebih daripada persoalan kita. Mari kita melihat persoalan yang kita hadapi sekarang sebagai sesuatu yang tidak lebih besar dari Tuhan. Mari kita melihat bahwa segala sesuatu yang harus kita alami pada saat ini, di dalamnya Allah peduli pada kita. Allah yang mengizinkan kita melewati segala kesulitan ini adalah Allah yang juga akan menyertai kita sesuai dengan janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dan Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan dari doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17 ini, yaitu pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-19. Hal yang kedua adalah, yang lebih penting adalah posisi manusianya, bukan porsi, bukan besar persoalannya. Buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6 sampai yang ke-19, di mana bagian ini berbicara tentang di mana manusia. Tuhan Yesus berkata bahwa semua kita yang percaya sudah menjadi milik Bapa. Kita harus memastikan di mana kita, anak siapa kita. Izinkan saya menyederhanakan seperti itu. Jangan-jangan kita merasa bahwa kita adalah anak Tuhan, tetapi sebetulnya dalam kehidupan kita lebih mirip bukan anak Tuhan daripada layak untuk disebut, dianggap, dilihat sebagai anak Tuhan. Bapak Saudara, bukan besar kecilnya persoalan, bukan porsi persoalan yang penting, tetapi posisi kita yang sedang berada di tengah-tengah persoalan itu. Apakah kita dalam posisi iman yang baik, yang bersandar kepada Allah, percaya bahwa Allah menyediakan jalan keluar ketika Ia mengizinkan masalah ada dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan posisi kita adalah posisi orang yang hanyut oleh persoalan dan membiarkan kita dibuat khawatir, dibuat ketakutan, dan kita mulai lambat laun, sedikit demi sedikit kehilangan kebersandaran kita kepada Allah, kehilangan iman kita kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Saudara, dari ayat yang ke-12 sampai 19 dari Injil Yohanes pasal 17 ini, bahwa apa yang lebih penting adalah sikap kita, sikap hidup kita manusia yang lebih penting, bukan tekanan persoalan itu, bukan seberapa besar, bukan seberapa kuat persoalan itu menghantam kita, bukan seberapa ngeri persoalan itu menghadang kita, bukan seberapa menakutkan persoalan itu atau seberapa bahaya persoalan itu. Yang lebih penting, Bapak Saudara, adalah sikap kita ketika kita berhadapan dengan persoalan. Apakah kita adalah orang-orang yang mudah digentarkan, dibuat takut, ditaklukkan oleh kecemasan ketika persoalan itu datang dalam hidup kita? Atau justru ketika persoalan itu tampak begitu besar, begitu kuat, begitu hebat, kita mengerahkan segenap daya kita, keberserahan kita kepada Allah menghadapinya. Sama seperti Daud yang bisa menjadi contoh dari 3 poin ini, Bapak Saudara.
Daud menyadari ketika Filistin, raksasa, pendekar yang bernama Goliat itu menantang barisan Israel. Tidak ada satupun prajurit seperkasa apapun dari Israel yang berani melawan Goliat, sang raksasa. Tetapi Daud, seorang pemuda yang masih belia, kecil, belum punya pengalaman berperang, bukan pendekar, alias bukan jagoan. Tapi apa yang kemudian membuat Daud berani menghadapi Goliat, mewakili bangsanya, atas nama Allah yang dia percaya dengan segenap hatinya? Karena Daud tahu, dalam perang itu bukan soal siapa punya pasukan yang lebih besar, tapi siapa yang menyertainya. Daud percaya bahwa Allah melihat bahwa umatnya lebih penting daripada segala bangsa yang melawan Tuhan, yang fasik. Daud mengerti bahwa ia berharga, dan dia percaya bahwa ketika Allah menggerakkan dia untuk menghadapi Goliat, Daud menyadari bahwa Tuhan akan beserta dia, karena Tuhan yang menggerakkannya, Tuhan yang memberikan kepadanya keberanian, Tuhan yang menempanya ketika dia masih seorang gembala yang tidak dianggap sama sekali oleh ayah dan abang-abangnya. Masa pelatihan sebagai gembala membesarkan jiwanya. Daud juga adalah seorang yang mengerti di mana posisinya. Kelihatannya posisi Israel adalah posisi yang pasti kalah melawan tentara Filistin yang begitu besar, begitu kuat. Tapi Daud melihat lebih daripada sekedar raksasa Goliat dan segala pasukan Filistin yang menakutkan dengan persenjataan mereka yang lengkap. Daud lebih melihat bahwa Tuhan mampu menolong mereka untuk mengatasi musuh mereka. Tuhan sanggup, dan Daud bersedia menempatkan posisinya di pihak Allah, berdiri pada Allah dan berjuang atas nama Allah. Dan sikap hidup itulah yang kemudian membuat Daud mengalahkan Goliat dan orang Filistin. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bahwa dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi begitu banyak persoalan, mari kita melihat apa yang Tuhan pandang, dan mari kita sendiri melihat secara iman, secara rohani, apa yang lebih penting. Bahwa yang pertama dalam segala persoalan, bahwa yang lebih penting bukan persoalan atau apapun, tapi yang lebih penting adalah kita. Yaitu posisi kita. Apakah kita ingin terus menempatkan diri dalam posisi pecundang yang ketakutan, atau kita menempatkan diri dalam posisi yang meskipun lemah, tidak berdaya pada saat ini, tetapi belajar menjadi orang yang berserah bersandar kepada Allah dengan iman yang kita tumbuhkan kuat. Apakah kita lebih memilih sikap percaya bersandar dan bukan membiarkan ketakutan masalah begitu menguasai kita? Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Dia adalah Allah Juru Selamat yang bukannya menebus kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia juga adalah Tuhan yang menyertai kita, yang menyediakan tempat untuk kita sebagai satu janji pengharapan yang bisa kita pegang teguh, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepadanya dalam kemenangan, bukan dalam kekalahan. Kita akan menerima rahmat, bukan bencana. Dan biarlah ini yang menghiburkan kita di tengah pergumulan hidup kita pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami boleh mengenal Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli kepada kami. Dan biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi orang-orang yang melihat bahwa diri kami berharga di hadapan Tuhan. Biarlah ketika kami menghadapi begitu banyak persoalan, bahkan persoalan yang kelihatannya begitu besar, ingatkan kami, siapa yang berdiri membela kami, siapa yang menjadi bapa kami, dan kami anak siapa. Kalau kami adalah anak Allah, maka Engkau lah yang akan menjadi pembela kami, perlindungan kami, kota benteng kami. Dan biarlah ketika kami harus menghadapi kuatnya masalah persoalan dalam hidup ini, begitu berat, begitu mengancam, seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka tolong
supaya kami tetap punya sikap iman yang tidak digoyahkan oleh kuatnya masalah, besarnya masalah, berbahayanya masalah yang menghadang kami. Biarlah kami boleh mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang bangkit, yang sudah naik itu, yang menjanjikan kepada kami kemenangan, dan bukan hanya sekedar menjanjikannya, tetapi menjaminnya oleh kemenangannya sendiri. Oleh sebab itu, biarlah ya Tuhan Yesus, kami boleh menjadi gereja Tuhan yang betul-betul tahu siapa kami, tahu di mana posisi kami, dan tahu bagaimana kami harus bersikap di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk Guru Injil Editan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah Tuhan terus berkati kesehatan dan pelayanannya, Tuhan pakai lebih heran lagi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara sekalian yang kasih jemaat GSK Bandung, terimalah berkat Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia, pemeliharaan, kekuatan, kesehatan Allah Bapa, damai sejahtera kasih Yesus Kristus dan pemeliharaannya, perlindungannya, dan juga pimpinan, kekuatan iman, dan juga penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dan setiap kita dimanapun kita masing-masing berada dari saat ini, dan khususnya masa pandemik ini masih belum berlalu dan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai. Amin. Kebaktian pada pagi ini telah selesai. Saat teduh, sampai berjumpa ibadah di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.